Ade Gondrong dan Nang Konco, kita ketemu lagi bersama dengan seorang tamu relawan yang sebenarnya saya mau bilang dia generasi Z atau Gen Z, tapi tampaknya dia lebih milenial daripada ya. Iya. Brewoke kokean nih. Kalau masalah brewok kolonial. Iya makanya jelas kalau itu tidak bisa dibandingkan lagi. Kan rada beda, aura relawan itu katanya juga kata dia lebih rela pada wanita daripada relawannya Ganjar atau relawannya Anies gitu ngono ya. Itu pada kenyataannya. Tapi kalau masalah gerakan jelas untuk membela Mas Ganjar jadi presiden. Iya. Teman-teman, ini kehadiran teman kita dari relawan Ganjaris yang sangat populer di antara teman-teman Gen Z dan millennials. Namanya Mas Kris. Jenengnya angel juga. Selamat datang Mas Kris. Makasih Mas Danang, makasih Mas Ade. Kita bertiga pakai belangkon sewaan tadi di sebelah. Kecuali punya dia nih sendiri nih kali. Bawa sendiri saya. Iya makanya kecuali punya jenengan. Terus pakai baju garis-garis ini gara-gara beliau juga ini. Kita sewa dari Kris. Iya. Jangan dari Solo Mas. Ya, saya Jakarta. Jakarta. Ngerti banget soal belangkon Solo ya apa mu? Ya, saya mempelajari cara-cara Pak Ganjar dalam berpakaiannya, dalam kegiatan beberapa kesempatan beliau suka memakai baju-baju daerah, suka memakai belangkon. Nah itu yang saya Ganjar, makanya saya sebutnya Ganjar di SEO. Oke, Kang Ade Gondrong, kira-kira apa yang kita mau gali dari salah satu tokoh muda kita ini, dan barisan relawan tampaknya tidak ada yang tidak kenal Ganjaris, ya kan? Betul banget. Ternyata tokoh di balik Ganjaris ini ternyata Mas Kris Tantra. Gitu. Kira-kira apa yang kita mau gali? Oh, yang pertama jelas pertanyaan kita semua. Kenapa namanya Ganjaris? Ya itu satu gitu kan. Kenapa begitu yakinnya mendeklarasikan Mas Ganjar menjadikan nama relawan pada saat partai manapun ya kalau bahasa saya belum mengendorse Mas Ganjar jadi capres. Pasti punya. Udah deklarasi sebelum jauh sebelumnya. Ini kan satu hal yang menarik. Nah, kita mau tahu nih sekarang. Monggo Mas Kris sampaikan yang share lah. Kapan nih lahirnya Ganjaris? Mau kemana ini Ganjaris ini di antara ribuan relawan versinya Mas Hadian yang katanya kemarin 1.500. Di antara 1.500 ada Ganjaris. Nah, gitu. Kira-kira apa di dalam benak Mas Kris? Jadi Ganjaris ini orang belum tahu singkatannya adalah Ganjar Indonesia 1. Oh. Nah, jadi relawan Ganjaris ini gitaris. Jadi Ganjaris ini memang terbentuk dari 1 Juni 2021 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. 1 Juni ya. Ya, 2021 curi start bener nih kawan. Iya, Bang. 2021 teman-teman relawan yang lain masih relawan Jokowi tuh. Belum ada yang memformat jadi Ganjar gitu kan. Kalau masalah curi-mencuri beliau ahlinya sebetulnya. Aku gak mau deh. Pada saat kita deklarasi itu kita ada sekitar 12-14 orang. Nah, kita dari berbagai elemen, ada yang dari pengusaha, ada yang dari relawan, ada yang dari karyawan, ada juga yang dari berbagai unsur profesi. Jadi pada prinsipnya kenapa kita membangun relawan Ganjaris ya, karena kita melihat bahwa apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi ini kan harus ada keberlangsungan. Dan kami pada saat membentuk Ganjaris itu, kami sudah menelisik bahwa Pak Jokowi ini sudah tidak bisa lanjut lagi. Sesuai konstitusi sudah tidak bisa. Jadi kita harus menghargai itu, dan beberapa kali dalam kesempatan juga Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa beliau tidak akan maju lagi. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kami ketika itu. Kita harus membangun sebuah organisasi relawan untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Nah, pada saat terbentuknya itu, kami juga fokus dengan di udara dulu. 6 bulan itu kami fokus di udara. Kami membangun jaringan di udara. Helikopter gitu, ya, pesawat. Tapi bukan di radio ya? Di radio gitu. Bukan. Jadi kita aktif di media sosial. Kita punya tim udara aktif di media sosial. Kita selalu
mensosialisasikan apa yang sudah dibangun oleh Ganjar Pranowo, apa yang sudah dikerjakan oleh seorang Ganjar untuk di Jawa Tengah. Yang pada saat itu belum ada satu move partai sedikit pun untuk mengangkat Mas Ganjar. Pada saat itu partai kan masih belum menentukan apa-apa, belum terbentuk seperti sekarang. Lagi pula masih banyak dorongan untuk Pak Jokowi 3 periode, 2021, 2022 kan? Itu relawan juga dorong sih, nggak cuma partai kalau itu. Betul. Ya karena kecintaannya relawan lah kepada sosok Jokowi. Kita tidak bisa pungkiri pembangunan yang kita nikmati sampai saat ini, infrastruktur yang kita nikmati saat ini semua adalah berkat dari seorang presiden yang baik seperti Pak Jokowi ini. Kita harus akui itu, dan kita juga tidak bisa mendenial ya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini semata-mata untuk menuju Indonesia Emas di 2045. Ini yang harus menjadi. Dan bagaimana teman-teman Ganjaris yakin bahwa itu akan bisa diteruskan oleh sosok Ganjar, sosok rambut putih? Kalau kami melihat Ganjar itu pada saat itu ya kami terpesona dengan cara-cara beliau bagaimana turun kepada masyarakat, bagaimana responsif kepada masyarakat, tanggap dalam menghadapi setiap permasalahan di Jawa Tengah. Tapi jenengan pada waktu itu kan melihat Mas Ganjar sebagai gubernur, toh? Memang kapasitasnya Mas Kris kan warga Jakarta. Maksudnya warga Jakarta, lihatnya gubernur Jakarta. Ya, pada saat itu gubernur Jakarta tidak mengerjakan apa-apa. Nah, ngomong doang ya. Ya, kalau Ganjar ahli dalam bekerja di lapangan, kalau yang itu kan dalam kata-kata. Jadi ya levelnya udah beda. Loh, beda. Mencetuskan gagasan itu pekerjaan. Jangan gitu dong. Ya, mencetuskan, tapi kan mengimplementasikannya ya udah jelas itu masalah beda. Karena gagasan itu membentuk narasi yang kemudian dinarasikan lagi dan kemudian dimasukkan dalam program yang membentuk gagasan baru. Nah, ini Gubernur DKI yang kemarin. Betul. Selalu bicara narasi dan gagasan. Implementasinya lupa, Pak. Ya kan karena kebablasan. Lu Mas Ganjar kayak ngono ora? Ini kan pertanyaan yang penting. Ya. Kalau kami melihat pada saat Juni 2021 yang kami lihat adalah bagaimana konsistennya seorang Ganjar Pranowo dalam mengatasi masalah korupsi. Hashtagnya beliau, boten ngapusi, boten korupsi. Ya, itu kan luar biasa. Itu luar biasa. Jawa Tengah ya. Boten ngapusi, boten korupsi. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana beliau konsisten dalam mengatasi stunting dan kemiskinan. Stunting ya. Stunting dan kemiskinan. Dalam 2 tahun terakhir ini kemiskinan dan stunting ini sudah diatasi, beliau sudah cukup banyak yang terbantukan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana beliau sangat konsisten dalam menghadapi masalah intoleran dan radikalisme. Itu penting. Ini penting, karena ini untuk keberlanjutan NKRI kita yang kita cintai ini. Itu. Dan dari itu semua kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Ganjar Pranowo ini selaras atau satu frekuensi dengan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, ini yang membuat dasar bagaimana kita Ganjaris memilih seorang Ganjar Pranowo untuk melanjutkan keberlangsungan ini. Itu yang menjadi dasar. Itu deh, jadi dasar. Enggak, saya lagi pikir Gubernur DKI emang nggak satu frekuensi. Ya, frekuensi nggak nyambung. Frekuensi nggak nyambung ya? Kayak signalnya nggak Dia nyambung. punya frekuensi juga. Sendiri, walaupun bagus beda gitu ya. Kalau ini sudah bagus dan sama dengan Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Ya, makanya kan kita Ganjaris ini bikin satu hashtag namanya Jokowi di hati, Ganjar di nanti. Wah. Saya sering lihat itu di Instagram. Ini teman-teman jenengan nih yang bikin. Ya, Jokowi di hati, Ganjar di nanti. Nah, ini memang kita tidak akan melupakan apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Dan kita akan memantapkan semuanya ini keberlangsungan ini kepada pemimpin yang sudah jelas track recordnya, jejak rekam yang jelas. Itu yang terpenting. Cakep juga. Kang Ade, gimana tanggapan kritisnya dengan? Iya, yang pertama memang beliau cakep, Mas. Cakep wis ket biyen. Soalnya masalahnya sekarang ini cakep di programnya Ganjaris apa orang? Secara ide luar biasa. Jadi saat itu mungkin banyak teman-teman relawan juga belum kepikiran ya untuk mengendorse langsung menyatakan mendeklar Mas Ganjar sebagai capres. Karena kan masih itu early kalau bahasanya kita ya, masih terlalu pagi. Early.
early. Nah, tapi teman-teman ini sudah membuktikan. Tapi konsisten mereka dari 2021. Konsisten terus, dan ini yang menarik. Saya kira juga Mas Ganjar appreciate tentang itu, makanya diperhatikan gitu kan. Kalau di kita di UGM sendiri alumni juga 2022 Mas, beda setahun lah. Ya masalah deklarasi gitu ya. Nah memang saat itu juga banyak kritikan dari alumni yang lain juga. Kecepatan, belum saatnya, dari belum ada putusan dari partai, itu juga. Nah kalau di kita juga ada, pasti beliau juga ngalami juga kira-kira gitu Mas. Nah mungkin bisa share kita Mas saat itu Mas, tekanan atau gimana? Jadi Mas? memang pada saat kita declare Juni itu, tekanan itu bukan hanya dari kubu yang berseberangan, tapi juga tekanan dari relawan kita sendiri. Teman-teman kita Teman-teman kita sendiri. Kenapa? Mereka mengatakan ya, ojo ke susu. Nah, itu kan pentingnya Pak D. Iya, tapi ya teman-teman semuanya kan mengeluarkan seperti itu. Tapi yang kita lihat, membangun landasan untuk seorang Ganjar Pranowo untuk menuju Presiden RI ke-8 ini kan harus dibangun oleh relawan, gitu loh. Dan memang partai tidak bisa dipungkiri adalah bagian terpenting juga. Tapi kan kita kan tidak berafiliasi dengan partai. Kita relawan ini kan bebas. Kita bebas bersuara, kita bebas menentukan, kita bebas bergerak, gitu loh. Dan memang kita harus akui juga bahwa kemenangan Pak Jokowi di 2014-2019 itu kan karena ada unsur relawannya juga. Berperan itu. Dan kami melihat bahwa Ganjar Pranowo sangat menghargai relawan ini juga. Sangat menghargai. Beliau tahu relawan-relawan yang bekerja untuk beliau. Dia tahu. Padahal pada tahun 2022 awal ketika Mas rambut putih itu cukup berkibar di medsos, ada tokoh PDIP yang namanya Mas Bambang Pacul menyampaikan bahwa jangan mendahului perintah komandan. Nah, itu jenengan di mana posisinya? Itu kan kritikan itu sebetulnya. Itu kritikan dan ini kan harus kita akui bahwa kita ada tinggal di negara demokrasi ya. Negara yang dimana siapapun boleh speak up, boleh berbicara. Kan ini dinamikanya lah. Nah, jadi seorang Bambang Pacul bisa mengatakan seperti itu kan ada haknya dia. Mungkin betul. Mungkin saja dia mengatakan untuk kadernya, bukan untuk relawan. Gitu. Yang dia sampaikan itu ya nggak usah ojo ke susu atau nggak usah buru-buru. Jangan-jangan sandiwara juga tuh sebenarnya. Ya kita nggak tahu lah. Kalau pas dari sandiwara itu kan tapi menguntungkan juga kan. Menguntungkan itu. Mas Bambang Pacul senior kita loh Mas. Iya senior. Ini bicara tentang bagaimana pada waktu itu Mas GP juga ditegur oleh partai kan karena statement Mas Bambang Pacul kan. Ya akhirnya kemudian juga Bu Mega kasih rekomendasinya kan ke Mas GP gitu. Ya rekomendasi Bu Mega untuk ke Pak Ganjar sebagai capres PDIP ya kami melihatnya adalah Ibu Ketua Umum Megawati adalah sosok negarawan yang sangat-sangat mendengar suara-suara di bawah dan beliau juga mendengar bagaimana keinginan dari masyarakat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh seorang Jokowi ini harus ada keberlanjutan dan kita melihatnya juga bahwa bukan sebuah kebetulan bahwa Ganjar Pranowo dan Pak Jokowi pun juga ada di kader PDIP, di partai yang sama, gitu loh. Jadi kami melihat bahwa frekuensinya sudah pas, gitu loh. Nah inilah yang saya rasa menjadi keputusan ibu untuk memutuskan seorang Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden. Apalagi kami yakin sekali bahwa seorang Ibu Megawati itu pasti sudah menelisik, sudah mengecek seorang Ganjar Pranowo ini kapasitasnya apakah mampu. Nah, ini ya ada cek record yang dipantau oleh sudah partai. Ada risetnya lah saya yakin. Cuman itu yang menarik deh. Bagaimana Mas Kris tadi sampaikan soal kita kan bukan orang PDIP. Nah ini kan salah satu yang menarik untuk kita gali gitu. Teman-teman akan bilang ini ngapain sih relawan Ganjar neken-neken ini intervensi, merasa intervensi nggak nih dengan deklarasi yang tahun 2021 itu? Ya kita tidak mengintervensi, kita kan relawan ini kan punya suara yang sama, yang artinya setiap relawan ini kan dari berbagai unsur elemen masyarakat ya, dan kita sah-sah saja dalam negara yang demokrasi seperti ini menyuarakan. Ya. Kata kuncinya menyuarakan gitu. Pernah nggak dipanggil partai? Tidak pernah. Nggak pernah kan? Iya, artinya kalau tidak pernah dipanggil artinya kita benar nih, udah jalan. Kalau kita dipanggil kan artinya ada yang salah nih.
Ya, begitu habis dipanggil jadi jurkam gitu. Maksudnya ada yang salah gitu ya. Itu kan wali kota Solo. Enggak, ini masalah relawan, Mas. Ini masalah relawan. Iya, waktu itu kan beliau juga sama adiknya pakai kaos Garis-garis. kaosnya kaosnya Pak Prabowo. Oh, Ya kaosnya bagus, Mas, dikasih kok. Keren ya. Kita juga minta juga belum dikasih. Iya, kalau saya dikasih Mas Prabowo ya saya kasih kok. Saya pakai itu. Pakai kok. Tapi nggak buat podcast, Mas. Pakai di rumah. Di rumah. Apa rencana ke depan dalam jangka pendek ini dan mana target marketnya Ganjaris ini? Saya dengar-dengar lebih banyak bermain di dunia maya ya. Dan teman-teman generasi milenial memang adopsi dunia maya. Tapi apakah itu target market jenengan? Yang pertama, dunia maya itu karena bendahara namanya Maya ya, emang dunianya, Mas. Itu belum dikenalkan ke saya. Kemana segmentasinya? Ya, jadi Ganjaris ini sampai saat ini kan sudah terbentuk di 33 provinsi ya. Wih, nice. Dan kita juga mempunyai 4 sayap. 4 sayap itu ada Semoga namanya, Senang Motoran Ganjaris. Ini adalah sayap kami yang berbasis untuk merangkul teman-teman komunitas para biker. Biker. Sepeda atau biker? Motor. Satu minat ya, satu semua passion. motor, dari motor yang Astra Honda Prima atau motor Harley Davidson, apapun itulah pokoknya. Nah, ini komunitas biker ini kan banyak sekali ya. Jadi ini yang menjadi target kita pertama. Terus yang kedua adalah kita punya yang namanya Gosgan. Gosgan itu Goes Sepedaan Ganjaris. Ini adalah komunitas para sepeda yang kita akan rangkul. Nah, kita sudah terbentuk cukup lama. Yang ketiga adalah Srigan. Srigan ini adalah Sri Kandi Ganjaris. Sri Kandi Ganjaris. Ngeri amat namanya ya, Nah, Srigan itu kesana. Jangan serigala itu maksudnya. Nah, itu dia maksudnya. Dua serigala itu dekat sekali itu kan. Terus namanya beda-beda. Yang satu konotasinya apa ke barat-baratan, yang ini juga kok apa Indonesia banget itu. Srigan. Oke. Srigan Ganjaris. Itu punya ketua masing-masing dari saya. Masing-masing punya semua ketuanya. Ini merangkul suara-suara perempuan. Yang terakhir adalah Garuda. Garuda ini adalah Ganjaris Muda Indonesia. Ganjaris Muda Indonesia. Nah, ini untuk merangkul suara milenial dan Gen Z. Nah, dalam perjalanan Ganjaris ini, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di pemilih kita di 2004 nanti itu adalah milenial dan Gen Z yang akan mendominasi sekitar 55 sampai 60%. Artinya peran dari relawan ini kita harus mengoptimalkan bagaimana kita bisa merangkul mereka. Merangkul bukan berarti kita mengajak mereka secara spontanitas, tidak. Kita harus memberi edukasi kepada mereka. Kita harus menawarkan apa yang bisa kita tawarkan yang kena untuk ke mereka. Istilahnya katanya adalah ngeklik dengan mereka. Kita harus ngeklik dengan mereka dulu, gitu loh. Karena dalam perjalanannya kita sebagai relawan pada saat 2014-2019 kita punya common enemy yang sama. Apa tuh common enemy? Common enemy yang sama yaitu kita Siapa sudah itu? jelas itu lawan kita, sudah jelas. Nah, dan target yang kita harus sasar kita sudah tahu yang gimana. Tapi pada saat di 2024 ini pemilih muda yang akan mendominasi, dan ini adalah sesuatu hal yang agak relawan yang sebelumnya itu mulai harus memikirkan cara baru untuk merangkul mereka. Gitu. Ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, ini yang harus menjadi kerja-kerja besar dari kita sebagai relawan Ganjar Pranowo. Kita harus turun ke akar rumput. Kita harus mempunyai target, bukan hanya mikro, tapi harus punya target nano. Langsung kepada lingkup-lingkup masyarakat yang terkecil. Target nano, apa tuh? Misalnya keluarga, kelompok masyarakat paling Betul, kecil. paling kecil itu. Kita taunya nano-nano, Mas. Ya, itu. Beliau nano target, itu beda lagi. Manis itu. Nah, jadi langsung kita bisa berinteraksi dengan teman-teman milenial Gen Z ini. Kita harus mau mendengar mereka tuh pengennya apa sih. Di 33 provinsi apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Banyak mereka giat-giat sosial yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Bisa seperti donor darah, bisa seperti giat pasar murah untuk masyarakat, bisa juga mereka melakukan pelatihan bahasa. Di Ganjaris Muda ini kita melakukan pelatihan bahasa Jepang ya. Dan ini lumayan cukup sangat diminati oleh masyarakat. Dan hasil dari pelatihan itu pun juga sampai ada kemarin 3-5 anak yang mengikuti masyarakat itu. Mereka akhirnya berhasil sampai ke Jepang dan dapat pekerjaan di sana. Ini trainingnya free atau gimana gitu? Ya, ini free. Free. Kita offline, online pelatihan itu? Pelatihannya offline.
Offline. Offline. Jadi ada kelas gitu Ada ya? kelasnya. Free. Kita lakukan dalam sebulan berapa kali untuk mereka. Pertemuan gitu Ya. ya. Oh. Kalau Certified siapa? dong. Target sasarannya siapa? Gen Z itu. Itu untuk Gen Z malah. Untuk Gen Z, untuk teman-teman yang membutuhkan pelatihan. Karena yang dipikirkan oleh milenial Gen Z ini adalah lapangan kerja yang akan mereka dapatkan nanti seperti apa. Gitu Iya, loh. iya, iya. Ya kan? Atau kuliah lanjutan gitu. Kuliah ya. lanjutannya seperti Studi apa, tambahan, nanti studi. pekerjaan mereka seperti apa, terus lapangan kerja yang mereka inginkan itu seperti apa. Ini kan harus kita masuk. Kelompok-kelompok komunitas yang jenengan latih itu tersebar di seluruh provinsi. Saat ini baru kita fokus di Jabodetabek dulu. Oke. Nah, Supaya nanti kita akan terjangkau, ya? betul, kita akan bikinkan dalam bentuk online kan, untuk biar bisa menyasar lebih jauh, lebih banyak lagi. Benar. Dan Gitu. hemat biaya ya. Iya. Nah, selainnya Nah, gimana misalnya orang-orang yang jenengan latih itu ternyata tidak milih Mas Ganjar? ya tidak masalah, paling tidak kita sudah memberikan apa ya, semacam gift lah untuk mereka, bahwa ini yang kita lakukan, bahwa ini semata-mata bukan kami mengharapkan bahwa kita memaksa anak-anak itu untuk memilih seorang Ganjar. Tidak, kami ingin teman-teman melihat bahwa niat baik ini adalah untuk semata-mata untuk mereka dulu. Jadi tidak hard campaign ya. Iya. Kita benar-benar soft, kita Soft berikan. campaign banget. Kita harus soft campaign. Dan di situ tidak harus ada declare dukung Ganjar gitu maksud saya ketika pelatihan gitu. Enggak ada malah. Tidak perlu seperti itu dulu, gitu. Walaupun pada ujungnya nanti ke sana, Oh iya. gitu loh. Tapi Tapi paling persuasi lagi. Kan? betul, tapi paling tidak anak-anak ini harus kita berikan semacam ruang lebih luas untuk kita mau mendengar mereka. Oh. Kita harus mendengar mereka, maunya mereka bagaimana, lapangan kerja seperti apa. Emang gak ada yang dengar sekarang ini? Gitu. Ya saat ini kan kita melihat kan apa yang mereka lakukan saat ini kan kurang didengar. Kita melihatnya. 2025 sampai 2035 ini bonus demografi yang harus kita seriuskan ini. Betul. Puncak ini. Kenapa? Karena akan ada sekitar masyarakat produktif dari usia 15 sampai 64 yang jumlahnya 190 juta dari total populasi 270 juta. Termasuk saya itu berarti. Iya. Dan ini harus kita pikirkan ini. Kita harus pikirkan. Karena puncak bonus demografi ini kalau kita tidak manfaatkan, kita akan masuk dalam middle income trap. Yep. Kita akan jatuh lagi, bukan sebagai negara maju nanti. Negara kita sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya manusianya harus dimaksimalkan. Ya, penciptaan lapangan kerja adalah satu tantangan yang dihadapi di pemerintahan Pak Jokowi saat ini Betul. dan akan berlanjut di pemerintahan Mas Ganjar nanti. Betul. Menciptakan iklim tenaga kerja yang kondusif, terus harus menciptakan wirausaha yang inovatif, ya kan? Menggenjot produktivitas. Nah, meningkatkan SDM. Nah, ini kan memang harus kita lakukan saat ini. Ya. Nah, terkait dengan teman-teman relawan, kalau semua unsur relawan bisa mengarah kepada visi besar negara seperti itu, memberi pelatihan tambahan kepada generasi milenial untuk bisa berwira swasta, untuk bisa kerja pada saatnya kan menjadi misi yang positif. Melepaskan baju relawan nih kalau gitu nih. Oh ya, itu berarti kan sumbangsis Nah, dari Ganjaris untuk bangsa dan negara. Oke. Ya, kalaupun ada message-nya pilih Atau Ganjar. walaupun begitu peserta juga tahu ini yang jalanin. Udah jelas-jelas penyelenggaranya Ganjaris, Mas. Kalau penyelenggaranya ADI sih dukung AD, itu loh, Mas. Jadi nggak perlu banyak-banyak lagi. Ini orang ngomong gondrong nih kono Mas. Oke. Masih jenai pendapat itu. Ya. Nah, kalau namanya nanti Kris gitu, penyelenggaranya adalah Kris, dukungnya kan Mas Kris. Berarti beliau jadi caleg kalau itu berarti. Ada Soekarnois, pendukung Soekarno. Ada Ganjaris, pendukung Ganjar. Jokowi nggak ada. Nah, ada Projo. Jokowi sih selesai gitu. Jokower, Mas. Jokower ya. Oke, fenomena Mas Kris melihat teman-teman relawan saat ini gimana? Bagaimana bersinergi dengan mereka? Ini tantangan besar nih, Kang Ade kan? Ya. Iya. Di podcast kita yang lalu selalu muncul satu dinamika persaingan antar relawan. Ya. Jadi saingan itu tidak hanya antar relawan, tapi juga personil relawan. Di dalam kelompok Jadi relawan ya, pada kenyataannya kan sebenarnya kan relawannya kan lu lagi, dia gitu kan. Satu Aktivisnya orang itu bisa aktif di 4 sampai 5 relawan loh. Betul. Nah, kemudian ada juga yang kalau istilah saya itu bursa transfer, tadinya aktif di sana tiba-tiba di sana. Nah, lompat pagar gitu malah itu kan. Nah, kalau lompat pagar lebih ada lagi. Tadinya ikut Jokowi, sekarang tetap ikut Jokowi juga sih. Kan berikutnya kan Jokowi nggak ikutan gitu. Iya. Nah, itu kan juga Upset.
Nggak absen memang. Loh, ikut Jokowi lagi gimana? Jokowi udah nggak akan berkampanye. Loh kalau Jokowi kan endorse ke Mas Ganjar. Lo nggak ikut Jokowi lagi berarti kan dia kan. Ikut apa kata Bapak K gitu ya. Gitu Bapak. Ya, sekarang persepsi publik juga melihat Pak Jokowi masih dua kaki nih. Ya. Ke Mas Ganjar ya, ke Mas Pak Prabowo ya. Gimana teman-teman relawan bisa punya keteguhan hati untuk melihat Pak Jokowi Tetap di mana Ganjaris. sih? Ya, Ganjaris gimana melihat Ya, kami fenomena dari ini? Ganjaris ya dari awal ya memang fokus kerja. Fokusnya ya, Ganjar, nggak peduli Pak Jokowi Jadi mau tidak taruh kaki tidak di mana. betul. Jadi sudahlah, kita tidak perlu menyanding-nyandingkan seperti apa yang mereka lakukan. Sekarang kan bertebaran di mana-mana poster Prabowo dengan Jokowi. Banyak Gitu. banget. Itu menunjukkan bahwa ada kedekatan antara Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya deket dong menteri sama presiden loh. Betul. Nah, apakah menunjukkan kedekatan itu harus selalu menunjukkan foto-foto berdekatan terus? Ya tidak. Kedekatan Presiden Jokowi dengan Pak Ganjar Pranowo ini kan sudah berlangsung lama. Pada saat 2014-2019 saja, Pak Ganjar adalah bagian dari tim sukses kampanye dari Pak Jokowi sebagai presiden. Artinya kan ini sudah dikenal lama dan sudah chemistry sudah terbangun. Sementara 2014 bersaing ya, Pak Ya, Jokowi ya. Betul. Nah, jadi ya kami melihat untuk teman-teman relawan sudahlah kita cukup, tidak perlu untuk bagaimana Bimbang dan ragu. memaksa untuk Pak Jokowi kemana? Jadi bandingke lah. untuk seperti itu tidak perlu. Jadi ya kami melihat kita fokus bergerak saja. Kita fokus secara organik, bergerak secara organik. Bagaimana kita fokus bagaimana untuk Ganjar saja. Apapun keputusan Pak Jokowi untuk terlihat mendukung Pak Prabowo misalnya. Ya, itu adalah hak prerogatif dari seorang presiden, silakan monggo. Tapi kami sampai saat ini, kami Ganjaris masih sangat-sangat yakin sekali bahwa seorang Presiden Jokowi itu akan mendukung Ganjar Atau Pranowo. setidaknya netral ya. Ya. Oh, Nah, sebagai mungkin, presiden. nggak mungkin. Dukungnya Ganjar. Oh, Ganjaris kok mesti ngomong gitu ya. Kecuali Prabowis ya. Nah, wis akan dukung Prabowo. Nah, beliau ini kalau dukung Ganjar juga 2 periode kan? Ya. Oke, Mendukung wis. Ganjar Pranowo itu jangan setelah Ganjar menang 2024 udah selesai. Tidak. Bukan seperti itu. Mendukung Ganjar Pranowo kita sampai tuntas. Nggak, lama-lama tuh kayak Erick Kita harus- Thohir lah. Kita harus kawal. Ngomongnya kayak Erick Thohir ya. Kita harus kawal beliau ini. 2 periode. Kita kawal 2 periode ini. Jadi Ganjar ini harus kita kawal, kita jaga, dan kalau beliau salah ya kita tegur, gitu loh. Ini kan tugas relawan. Gitu. Kita tidak dibiayai apa-apa, kita mandiri, kreatif kok sendiri, militan gitu loh. Bener. Pada saat kita mendukung seorang Ganjar Pranowo, apakah kita dibantu Ganjar? Malah Ganjar menyatakan, "Loh, saya tidak kenal itu relawan apa." Nah, tapi buktinya sampai sekarang ini kita tetap bergerak terus. Ganjar mengapresiasi, gitu loh. Jadi ya udah, semua apa yang kita lakukan, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil loh. Ya, dia. Cakep betul ini. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil, tapi sebenarnya kebalik tuh. Oh, terbaik. Hasil tidak pernah usaha. Nah, jadi ya itu yang kita lakukan sama teman-teman semuanya. Udahlah, kita fokus bagaimana menjaring suara di bawah. Ya. Ini nggak peduli. Terus sudah itu, saya juga mengajak Polemik teman-teman ya. polemik di antara relawan. Relawan ini ambil sini, relawan sono ngambil sini. Sudahlah, cukup seperti itu. Tujuannya muaranya sama kok. Untuk apa? Untuk memenangkan Ganjar kok. Nah, sampean ada di relawan ini, sampean ada di relawan ini, ya udah. Nggak usah kemana-mana, nggak usah tarik menarik, nggak usah lebih mengedepankan ego, akhirnya jadi bego. Nah, kita fokus saja bagaimana kita memikirkan solusi, strategi, bukan memikirkan kuenya mau dibagi untuk siapa. Kalau Udah. ada kuenya. Iya, kalau ada kuenya, atau mungkin ya gorengan atau apalah, itulah. Nah, jadi pada intinya kita bagaimana fokus saja bergerak mencari suara. Saat ini Ganjar memerlukan kita. Ya. Relawan harusnya peka, relawan harusnya fokus, itu saja. Jadi Pak Ganjar lebih memerlukan kita juga sebenarnya daripada kita memerlukan Pak Ganjar. Ganjar menang itu kan bukan karena 1-2 orang yang berperan. Ganjar bisa menang nanti kan itu karena peran semua orang kok. Ya kan? Vox Populi, Vox Dei kan suara rakyat adalah suara Tuhan, dan saya yakin suara rakyat adalah mendukung Ganjar. Dia Optimis mendahului saja. Tuhan loh.
Ya. Hashtag yang paling sering kita ucapkan adalah Ganjaris optimis. Kita nggak pernah pesimis. Ganjaris optimis. Itu hashtag yang selalu kita ngomongkan. Aura optimisnya itu loh karena kita. Ganjar diserang masalah U20, masalah Wadas. Ya kita sebagai relawan harus pasang badan. Itu loh. Jangan balik badan. Ketika masalah udah selesai, ujuk-ujuk merapat lagi. Ya, enggak seperti itu relawan itu. Walaupun tidak dibayar. Namanya relawan. Kita harus konsisten dong. Kita harus konsisten. Sepakat. Oke teman-teman, kita punya cukup waktu untuk mengkulik apa di balik Ganjaris itu. Kira-kira Mas Kris, bagaimana jenengan bersinergi dengan teman-teman relawan yang kemarin dukung Pak Jokowi, tapi sekarang lagi galau dan pindah ke sebelah. Adakah komunikasi dengan mereka? Kita masih komunikasi terus. Jadi ya ini adalah dinamika di pilihan politik yang dimana ya setiap orang mempunyai hak pilihnya masing-masing. Jadi kami menghargai teman-teman saya yang sudah ada di sebelah sana, tapi ya pada prinsipnya tujuannya sama, yaitu untuk NKRI yang lebih baik, yang lebih aman, yang lebih damai. Pesta konsultasi politik ini kan harus kita bawa dengan riang gembira, gitu loh. Jangan ada saling gonjok-gonjokan, jangan saling bully, jangan saling menyerang atau black campaign, tidak seperti itu. Kita lebih mengedepankan adab dalam berkampanye. Sosialisasi seorang Ganjar Pranowo, sosialisasi seorang Prabowo atau Anies, mari kita lebih mengedepankan gagasan dan ide. Gitu. Itu yang paling penting. Gagasan dan ide itu saya ingat Gubernur DKI, Mas. Agak bingung juga saya ini. Dan terkait menang dengan cara apapun, pasal-pasal bisa jadi ayat dan mayat. Wah. Nah, itu makanya pengalaman berharga yang akan kita ada DKI yang waktu itu sampai perpecahan runcing sekali, ada korban, orang meninggal tidak disalatkan. Waduh. Itu kan katanya, Mas. Ya, makanya masyarakat ini terjadi pada masyarakat ini harus diberi edukasi yang jelas, harus diberikan pencerahan yang jelas. Bagaimana memilih pemimpin ini ya gak bisa berdasarkan yang track record yang ada masa lalu yang tidak baik, gitu loh. Dan juga tidak boleh memimpin yang punya masa dengan politik identitas. Nah itu tidak boleh seperti itu, ya kan? Nah anak-anak muda seperti sekarang ini, milenial Gen Z, ini mereka harus diberi pencerahan. Apa yang mereka pilih saat ini, nanti di 2024 itu adalah mencerminkan pemimpin yang akan mereka mau dapatkan. Pemimpin seperti apa yang mau mereka dapatkan. Itu yang terpenting. Ini mesti banyak bicara di kampus nih kalau gitu. Ya. Mereka lah pemilih pemula. Betul. Di usia 18, 19 ya kan? Ya kan nggak setiap orang bisa kuliah di kampus, Mas. Persentasenya itu terbatas. Itu memberikan 3%. Nah, maka itu yang menjadi target dari Nano itu adalah itu. Kita bisa masuk kepada lingkup yang lebih kecil di mana keluarga bisa kita sasar, ke teman-teman kita, sekitar kita, keliling kita. Nah, itu kan bisa mulai dari diri kita juga. Gitu deh. What do you think? Nah itu, saya tertarik sama konsep milenial sama tadi Gen Z ya. Jadi apa yang akan dilakukan teman-teman Ganjaris berikutnya nih? Apakah menjalankan sendiri karena programnya sudah bagus, duitnya udah punya sendiri, patungan katanya kan? Atau akan kolaborasi gitu, atau akan bikin yang lebih banyak mungkin ke medsos, atau lebih banyak ke turun gunung, ya enggak langsung ke apa namanya, langsung ke grassroots gitu, karena tadi terlalu beragam. Jadi ada dibagi berdasarkan sektoral, usia, kalau saya dengar ya gitu, itu kan beragam banget. Nano tadi implementasi dari Nano kan begitu. Jadi saya di relawan saya bingung, ini banyak banget yang dikerjain. Nah kira-kira apa nih Gen Z itu kita akan lebih prioritasnya kemana? Kemudian yang lainnya apa? Semua pasti dikerjakan. Ya memang nggak bisa dipungkiri ini adalah 2024 ini cukup krusial pemilih kita milenial Gen Z yang dimana pemilih yang tidak bisa serta-merta kita pengaruhi secara langsung dengan apa yang kita mau, mereka harus ikut mau, tidak. Jadi memang mereka adalah pemilih yang mau kita didengar dulu, mau didengar dulu. Jadi ini momen yang baik untuk kita semua sebagai relawan khususnya. Kita harus berkolaborasi. Ini momen harus kita bekerja secara gotong royong. Ganjaris tidak bisa bekerja sendiri. Ganjaris harus bekerja dengan semua unsur relawan pendukung Ganjar Pranowo, harus bekerja dengan semua unsur partai yang mendukung beliau. Ini adalah momen untuk kita bekerja sama. Masuk dalam pembicaraan untuk pemilih muda dan seperti ini, kita harus menciptakan ruang-ruang di mana kita bisa mendengarkan mereka dulu.
Kita bikin kolam, kita bikin ruang gitu ya. Kita bikin ruang, kita mengajak dalam beberapa, misalnya kita bisa bikin diskusi interaktif dengan mahasiswa atau dengan anak-anak SMA, ya kan? Bisa memberikan pelatihan seperti public speaking, yang dimana bisa bermanfaat untuk lapangan kerja mereka, ya kan? Nah, kita juga bisa memberikan contoh-contoh. Anak-anak muda ini kan bicaranya konten. Mereka adalah penduduk digital. Ya, penduduk digital mereka. Jadi apa yang kita implementasikan ke mereka itu harus kaitannya dengan digitalisasi. Ini yang harus kita bisa masuk ke dalam lingkup seperti ini. Kita memberikan seperti coaching klinik kepada mereka, bagaimana membuat sebuah konten yang menarik, mereka bisa publikasikan, mereka jual produk-produk mereka. Ini yang kita berikan kepada mereka. Dari situ kita bisa melihat mereka itu akan tertarik. Siapa sih yang membuat ini? Karena memang generasi Z ini kalau belajar tuh belajar sendiri. Dia bikin konten TikTok. Emang dia nanya sama bapaknya? Enggak. Bapaknya nggak ngerti. Betul. Nah, akhirnya dia belajar sendiri. Di kampus diajarin belum tentu. Makanya adanya pelatihan atau coaching klinik public speaking seperti gini atau pelatihan konten ini sangat menarik mereka. Jadi kita ke sana ya untuk kita ke sana. Kita membuka ruang untuk seperti mereka seperti itu. Dan juga kita juga harus memikirkan untuk teman-teman ini kan juga ada yang hobi dengan fashion, ada yang hobi dengan game. Nah, ini kan kita bisa masuk ke sana. Tapi olahraga pun juga mereka suka. Yang disasar oleh teman-teman Ganjaris ini kelompok Gen Z ya, milenial gitu ya. Justru mereka nih yang punya apatisme politik yang cukup tinggi gitu. Betul. Ini kan harus kita pikirkan bagaimana menggeser interest mereka dari kehidupan mereka pribadi yang masih suka dengan kampusnya, suka dengan hura-huranya, suka dengan idealismenya mereka, dan kita geser mereka untuk menuju sebuah titik keputusan politik di mereka. Berbangsa dan bernegara lagi. Wah, kan berat itu. Sangat berat gitu. Zaman kita ada penataran P4 Mas, 100 jam sebelum lulus Mas. Zaman dahulu. Sekarang Mas. Nah, ini kan tantangan yang harus Anda hadapi. Betul Mas, betul. Jadi sekarang nih ya, orang tua memilih pasangan, misalnya memilih si A nanti pas pilpres, apakah anaknya akan memilih A? Tidak, mungkin aja mungkin memilih B atau C, ya kan? Nah, jadi ini yang harus kita pahami bahwa anak-anak muda ini yang nggak bisa serta-merta kita memaksa, nggak bisa. Kita harus masuk dalam dunia mereka dulu. Betul. Kita harus masuk dalam dunia mereka. Potensi dulu. Mereka untuk apatis pada situasi pemilu atau pemilihan capres itu cukup tinggi di kelompok 18 ya. Tapi kata apatis ini menarik. Kalau apatis berarti kalau secara politik itu artinya floating. Kan belum menentukan. Walaupun pada saatnya nanti mungkin mereka akan memilih, tapi kan mereka belum tahu memilihnya apakah ikut dengan orang tuanya atau tidak. Bahkan di rumah saya sendiri pun istri saya bisa memilih tokoh yang lain. Anak saya dua-duanya tergantung teman-temannya. Lo ya apa ya? Oh iya, saya tanya, kamu suka yang mana dari 3 orang calon presiden nih? Wah, teman-teman saya tuh suka yang ini. Beda kalau untuk nih Pak. Karena di ruang bilik itu kan yang tahu yang nyoblos itu kan cuma dia sendiri. Nah, dia sama Tuhan urusannya. Tantangan untuk masuk ke program nano itu seperti itu. Karena keluarga atau kepala keluarga belum tentu dipatuhi oleh anaknya dalam situasi kayak gini loh. Nah, ini menjadi challenge. Ini harus makanya menjadi challenge dari di nano targeting itu bagaimana kita memberikan pencerahan yang baik. Pencerahan yang justru di tingkat keluarga ya. Terukur dan terdata. Kenapa? Anak-anak milenial Gen Z ini melihat di medsos ketika kita saling menyerang antara relawan Ganjar menyerang Prabowo atau relawan Prabowo menyerang kita atau kita menyerang relawan Anies, mereka melihat ini tidak menarik. Mereka tidak menarik, tidak suka mereka seperti itu. Gitu loh. Ogah malah ya. Nah, jadi tidak simpati ya. Jadi dianggapnya politik itu adalah saling menyerang. Pembahasannya cuma itu doang. Tidak menarik bagi mereka. Nah, kita harus memberikan pencerahan kepada teman-teman adik-adik kita ini bagaimana kita membawa politik ini ada sesuatu yang bukan seperti yang mereka gambarkan. Menakutkan, menyebalkan, membosankan, menyenangkan, gembira. Itu gembira. Pilpres itu menggembirakan. Kan namanya pesta. Di depannya udah namanya pesta demokrasi. Nah, pestanya itu yang dilupakan orang. Pesta itu kan unsurnya apa? Kegembiraan. Fun gitu loh. Nah, tapi yang ada selama ini kan bukan pesta tapi saling maki-maki, saling hujat itu. Seperti itu.
Nah, nggak usah jauh-jauh. Kemarin 2019 kita serang-serangan dengan Pak Prabowo. Nah, ternyata malah Pak Prabowo diangkat menjadi Menhan. Waktu dikonconi Pak Jokowi. Nah, iya, makanya itu. Nah, dalam politik tidak ada lawan yang abadi lah. Yang ada hanya kepentingan. Kepentingan adalah lawan yang abadi. Dan teman seumur hidup. Gini Mas Kris, kan teman-teman itu juga relawan banyak program-programnya kan, kita tahu lah. Tapi kalau yang saya temuin itu kebanyakan ketemunya dia lagi. Dan artinya kalau mengutip teman saya nih, itu cuma mupuk doang yang itu aja. Sementara yang floatingnya nggak digarap. Lagi piye iki Mas? Ya memang justru target relawan itu adalah swing voter ini, undecided voter ini harus kita raih suara mereka. Jadi makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman juga, yuk kita ndak usah bikin acara yang dimana isinya adalah relawan itu lagi yang datang. Kenapa? Meyakinkan orang yang sudah jelas-jelas menaruh kakinya untuk mendukung Ganjar buat apa? Mendingan kita membuat acara yang datang adalah yang orang-orang yang masyarakat undecided, yang swing. Nah itu yang kita harus yakinkan. Mereka yang belum tahu tentang Mas Betul. Putih. Jadi kesannya adalah sebuah acara relawan itu isinya adalah relawan 4L, lu lagi. Iya. Gitu. Jadi ini tidak akan berkembang. Masyarakat melihatnya malah menjadi pas masuk loh. Kok relawan itu lagi? Lah, yang menikmati relawan itu lagi. Habis dia lagi Sedangkan target kita adalah untuk ke masyarakat yang undecided ini, yang swing voter ini. Lah udahlah cukup. Ya, jadi mari kita bekerja lebih taktis gitu loh. Pilihan Mas Kris dengan teman-teman Ganjaris juga cocok juga tuh, karena swing voter, undecided voter itu juga berada di kalangan Gen Z. Dan itu mereka masih apatis secara politik dan mereka tidak melihat apa kira-kira Mas Ganjar mampu membuat perbaikan pada negara ini, atau barangkali juga mereka berpikir terus apa gunanya sih siapapun presidennya tetap aja mereka begitu. Nah, ini juga problem besar juga. Apatisme kan muncul dari masalah ketiadaan perubahan yang sangat fundamental di struktur ekonomi, di cara mereka ikut kuliah, pendidikan. Lapangan pekerjaan juga makin sulit kan, ini kan problem-problem yang harus kita kemukakan ke kawan-kawan. Betul. Mereka menghadapi situasi persaingan antar lulusan yang sangat lebih keras saat ini karena Mas sebut tadi soal bonus demografi, ya kan? Challenge-nya lebih besar. Sangat. Nah ini gimana nanti teman-teman relawan bisa masuk ke arah sana? Belum lagi aspek-aspek korupsi Mas. Aspek yang sangat mengganggu negara kan aspek korupsi. Ngomongin korupsi ke anak muda ya ke angel Pak. Justru kadang-kadang teman-teman relawan juga alergi untuk bicara tentang isu korupsi kan. Iya. Bagian. Kebagian. Kebagian. Ya, sebenarnya Pak Ganjar ini dalam beberapa kesempatan dalam berbicara dalam pertemuan relawan ini selalu sudah memberikan pencerahan, edukasi kepada kita sebagai relawan. Nah, cuma pada saat kita hadir dalam sebuah acara, misalnya Pak Ganjar hadir dalam sebuah kegiatan yang dimana mengumpulkan teman-teman Gen Z dan milenial. Nah, di situ kan beliau kan selalu menyampaikan, memberikan solusi. Nah, inilah yang harus menjadi atensi teman-teman relawan. Harus menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar dan kita lakukan kepada masyarakat. Gitu loh. Kenapa? Ganjar ini tidak bisa bekerja sendiri. Partai yang akan mendukung juga, relawan juga ada yang mendukung juga, simpatisan juga. Ini kan harus kerja besar, kerja gotong royong. Gak bisa kerja Ganjar saja. Gak bisa. Gitu loh. Apakah Jokowi kemarin menang 2014-2019 kerjanya dari timnya dia saja? Tidak. Ini adalah kerja semuanya. Kerja besar semuanya. Gitu. Benar. Dan jadi bagian dari kolaborasi aksi dari seluruh organ relawan juga itu kan. Betul. Makanya sebanyak mungkin relawan semakin baik sebenarnya. Tapi kekhawatiran Kang Ade tadi banyaknya teman-teman relawan yang malah kontok-kontokan yang di dalam sendiri lah. Ya, itu problemnya harus diatasi juga nih. Betul. Sudah cukup lah. Jadi kita tidak perlu lagi ribut di internal lah, seperti itulah. Kita kan sudah harus memikirkan langkah-langkah yang lebih taktis dan strategis lah. Kita harus bisa memikirkan Ganjar ini kalau nggak kita bantu bahaya iki. Harus mikirnya begitu. Dalam posisi yang insecure seperti ini ya kita nggak mau menyerahkan negara kita kepada orang yang lebih mengedepankan politik identitas, yang punya masa lalu tidak baik seperti itu. Nah, ini kan orang kan harus tahu pemimpin seperti apa yang punya satu visi misi dengan seperti presiden.
Pemimpin yang jelas track recordnya, pemimpin yang berintegritas, Pancasilais, pro kebinekaan, itu kan pemimpin yang kita mau. Toleran, gitu loh. Nah ini memang tidak bisa kerja sendiri. Saya pun juga di Ganjaris juga selalu menginfokan ke teman-teman, Ganjaris nggak bisa kerja sendiri. Makanya kita selalu membuka ruang seluas-luasnya untuk semua teman-teman relawan berkolaborasi dengan kami. Di semua unsur di daerah, di Ganjaris pun juga sudah saya menginstruksi kepada teman-teman, kolaborasilah dengan partai. Saat ini kan banyak nih caleg-caleg, ya kan? Bacalek-bacalek pada muncul ini. Jangan kolaborasi sama partai nanti dituding underbownya partai. Enggak dong. Pada saat kita berkolaborasi dengan partai, kita adalah partner. Posisinya adalah mitra. Mitra dong, partner. Setingkat gitu ya. Komando partai. Tidak. Jadi kita adalah mitra. Punya posisi tawar. Sudah tahu itu, tapi statement dari Mas Kris penting. Ya, Mas Kris, kita punya 5 menit waktu terakhir. 3 menit waktu terakhir, jangan punya closing statement apa nih? 1 jam bersama Kris, Ketua Ganjaris yang luar biasa, baru kita dapatkan insight apa di balik Ganjaris, bagaimana program kedepannya, bagaimana dia menjangkau market atau konsumen atau pemilih milenial dan Gen Z. Dan Kang Ade tadi juga udah tanya ke Mas Kris, apa kira-kira siasat si Mas Kris ini dalam mengatasi masalah-masalah gontok-gontokan antar relawan. Dan juga Kris menampilkan satu poin yang cukup penting, yang kita pilih adalah orang yang mampu membawa negara ini terbebas dari masa lalunya mereka, ya. Kekhawatiran besar itu bisa kita hindarkan apabila kita memilih tokoh yang tepat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Kris, closing statement jenengan untuk para pemirsa Kerapu Channel ini. Ya. Terima kasih Mas Danang, Mas Ade sudah mengundang dalam Kerapu Channel ini. Saya dari Ganjaris, saya mengajak kepada semua teman-teman relawan pendukung Ganjar Pranowo, kepada semua elemen masyarakat, khususnya adik-adik kita di Gen Z dan milenial, kita tidak boleh golput. Tidak boleh golput. Jangan golput. Pemimpin yang akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh seorang baik seperti Pak Jokowi, ini harus ada keberlangsungan. Harus ada keberlangsungan. Pemimpin yang sudah teruji integritasnya, Pancasilais, pro kebinekaan, dan pemimpin seperti inilah yang sudah teruji di legalitasnya, di eksekutif dan di pengalaman dia di legislatif. Nah, ini adalah pemimpin yang sudah teruji bagaimana mengelola keorganisasiannya. Dia tahu, paham cara kerjanya bagaimana. Sudah lebih lengkap ya. Sudah lebih lengkap. Ya, pemimpin yang seperti inilah yang akan bisa bekerja, bukan pemimpin yang masih belajar, masih lebih mengedepankan narasi-narasi, tapi implementasinya tidak ada. Nah, ini kan pemimpin yang sudah jelas kita paham lah. Saya rasa kami di Ganjaris melihat seorang Ganjar Pranowo adalah semata-mata karena kita optimis bahwa Ganjar Pranowo akan membawa Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan jauh lebih cepat lagi. Jauh lebih cepat. Gerak cepat untuk Indonesia maju. Itu adalah Ganjar Pranowo. Gitu ya. Kita bisa berharap besar dengan Mas Ganjar. Dalam 10 tahun ya. Dalam 10 tahun kita akan kawal. Ganjaris akan mengawal bersama relawan Ganjar Pranowo lainnya. Optimis. 2 periode sama kayak saya, optimis. Matur nuwun Mas Kris. Kang Ade, your closing. Wah, kita sama-sama wawancara closing. Ya, apa ya kalau closing saya nanti tutupnya selimut Mas. Tapi enggak, ide teman Ganjaris luar biasa, sudah memantapkan hatinya dan jiwanya di 2021 itu buat saya luar biasa. Di lain pihak juga masih gamang, masih ini ya. Nah itu sudah putusan keberanian. Saya kira itu dan perlu saya pribadi appreciate. Ini yang sangat menarik buat saya, menetapkan pilihan jiwa dan raga untuk Mas Ganjar, kemenangan Mas Ganjar, dan 2 periode. Itu catatan saya. 2 periode ini masih dowo ini. Sekarang aja belum dimulai gitu. Ya, nah makanya namanya Ganjaris optimis. Siap, thank you banget Kang Ade, kita close ya. Siap. Mas Kris, nah kita baru dikasih tahu Kang Mas Unggul dari RGB bahwa Kris ulang tahun hari ini. Happy birthday to you. Happy birthday
Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Mas Kris. Makasih. Versi happy birthday ya. Ya, saya berharap Krapu Channel ini akan berkembang menjadi kanal yang semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Amin. Dan juga Krapu Channel selalu mengawal pembicaraan-pembicaraan di podcast ini lebih bisa untuk membantu bagaimana mengedepankan NKRI yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Dan ini luar biasa. Semangat untuk teman-teman Krapu Channel. Top optimis. Optimis. Kita optimis terus. Kita foto dulu, selfie. Hai. Nah, thank you. Matosun. Selamat sekali lagi Mas. Siap. Sukses ya Mas. Anjir. 2 periode kan? 2 periode. Ya berarti kita kawal ya. Brewoknya medeni. Ini juga mau kasih selamat nih. Aduh, ini tim supporting luar biasa nih.